Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Sebelumnya gue memperkenalkan diri dulu. Nama gue Grosni Faralsyah Permana. Gue lulusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta tahun 2012. Ya nggak beda jauh lah sama kalian gitu kan. Mungkin nanti suatu saat kalian bisa gantiin gue untuk bisa berbicara di depan para mahasiswa baru gitu teman-teman. Nah, gimana nih di masa pandemi seperti ini? Semoga pada sehat semua ya. Dan gue sih di sini sebenarnya gue cuma ingin berbagi gitu kan. Di masa pandemi seperti ini sebenarnya yang kita butuhin adalah sudah pasti kita harus tetap menjaga kesehatan, kita harus sering berolahraga, dan kita harus memakan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir dan menurut gue ini juga ngaruh sih, itu yang penting adalah menjaga mood kita. Gimana caranya kita tuh harus senang terus gitu kan. Apalagi di masa pandemi seperti ini banyak banget tren baru yang muncul gitu kan. Nah, sebagai generasi milenial kita tentunya orang yang paling bisa lah memanfaatkan berbagai platform digital, media platform yang ada gitu kan. Nah, tapi mungkin bagi kalian platform digital atau media sosial lah istilahnya kalian gunakan untuk membuat kalian senang kan. Iya bener, emang itu bisa menaikkan mood kalian gitu kan, bisa bikin itu seneng, dan juga bisa mendatangkan manfaat seperti sekarang Instagram atau TikTok mungkin yang sedang ramai bisa digunakan oleh para online shop, pemilik online shop untuk menggunakan dan memanfaatkan Instagram atau TikTok menjadi sarana atau wadah mereka untuk menjual barang-barangnya gitu kan. Dan nggak sedikit juga selebgram atau selebtok yang menawarkan jasa endorsement melalui TikTok atau Instagram. Itu manfaatnya. Nah, kalau misalnya ngomongin dampak negatifnya, ayo, sebenarnya yang paling kelihatan adalah sekarang banyak banget berita yang kesebar tanpa kita tuh tahu berita itu bener apa enggak gitu. Yang penting kesebar aja gitu kan. Ya karena tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial merupakan wadah bebas bagi semua orang, tuh bebas untuk berpendapat, memberikan sebuah pernyataan, itu bebas di sosial media, dan nggak ada wewenang untuk kita untuk membatasinya. Jadi ya kita tidak bisa pungkiri kalau misalnya banyak orang nge-tweet, orang nge-post di Instagram, orang posting foto ini dengan caption kalau misalnya bla 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 bla, dan kita padahal belum tahu nih berita itu bener apa enggak. Nah, disitulah terjadi penyebaran berita hoax, di mana berita itu belum tahu kebenarannya, apakah berita itu benar atau tidak gitu kan. Itu namanya berita hoax. Nah, gimana nih kita sebagai generasi milenial untuk mencegahnya dan mungkin agar kita tidak terlalu terpengaruh dengan berita hoax? Yang pertama dan sudah jelas adalah kita harus cari tahu terlebih dahulu apakah berita tersebut benar. Banyak sumber yang dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk kita mencari tahu hal tersebut. Nah, yang kedua, jika kita mendapatkan berita masuk mungkin dari broadcast via grup WhatsApp, grup Line atau Instagram atau TikTok mungkin berupa video, jangan terlalu cepat untuk meneruskan kepada orang lain gitu. Kita harus balik lagi ke poin satu, kita harus benar-benar cross check ini video bener apa enggak gitu kan. Nah, setelah kalian tahu kalau misalnya video itu benar, itu hak kalian untuk meneruskan kepada teman-teman kalian, kepada keluarga kalian. Dan jika kalian merasa dengan kalian meneruskan video tersebut merupakan hal yang positif, lakukanlah. Tapi sebaliknya, jika kalian merasa dengan meneruskan berita tersebut dapat menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan, maka jangan gitu. Dan yang terakhir adalah sebagai generasi milenial, kita harus mempunyai prinsip bagi diri kita sendiri yang pasti bakal berguna bagi kehidupan kita ke depannya gitu kan. Percayalah bahwa kehidupan mahasiswa itu sangat keras. Jadi pegang teguh prinsip yang kalian punya gitu kan. Ya mungkin segitu aja sih yang gua pengen bagiin ke kalian gitu kan. Mungkin karena kendala waktu juga, mungkin kalian kalau misalnya masih mau ngobrol sama gua open banget. Kalian bisa hubungin gua via sosial media. Gua punya Instagram @grosniaveral, atau nanti gua bisa ninggalin nomor gua ke penanggung jawab acara ini. Jadi kalian bisa ngobrol-ngobrol lagi sama gua dan insya Allah gua bakal balas gitu ya. Mungkin segitu aja ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Gua Grosni Faralsyah Permana, atau kalian bisa manggil gua Oni. Gua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.